Jadi hadirin sekalian dirahmati Allah, terhadap sesuatu ketidakbaikan, ya udah sabar aja. Atas sesuatu yang tidak baik, ada orang yang mungkin berbuat jahat, ada orang yang berbuat zalim, sabar aja. Tunggu tanggal mainnya. Kita lihat. Kita tunggu tanggal mainnya. Siapa yang zalim di antara beliau yang akan binasa? Pasti tunggu tanggal mainnya. Karena Al-Quran membahasakan demikian. Kalau ada orang berlaku buruk terhadapmu, tunggu sampai waktu yang Allah tetapkan atas mereka. Tunggu tanggal mainnya. Karena biasanya seperti yang sebelum-sebelumnya, ayat yang sebelumnya kita pernah tahu juga bahwasanya untuk orang-orang yang zalim Allah pasti tenggelamkan. Mughraqun, mereka ditenggelamkan sama Allah. Ada lagi mereka dibinasakan sama Allah. Ada lagi, oh tunggu ya, tunggu tanggal mainnya. Apa ini tunggu tanggal mainnya? Surprise, nggak tahu, Allahu a'lam bishawab. Makanya hadirin, gini hadirin, konsepnya adalah kalau sudah kuat sekali berani berbuat zalim, maka sudah siap untuk menanggung akibatnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, kalau ada seseorang berlaku jahat kepadamu, tunggulah sampai waktu yang Allah tetapkan atas mereka. Sesungguhnya kami Allah akan memberikanmu kesudahan yang baik jika kamu beriman, dan Allah akan menolong dan Allah akan memberimu kemenangan. Orang-orang beriman itu menang. Akhir kesudahan orang beriman menang. Orang-orang kufur, orang-orang yang zalim pasti binasa. Loh, sekalipun di perang Uhud mereka menang. Dalam kacamata sejarah sebenarnya bukan menang tapi satu sama. Kita menang duluan, lalu sedikit lengah, dimanuver balik, kita keserang balik, akhirnya 1-0 berubah menjadi 1-1. Tapi mereka sebenarnya nggak pernah benar-benar menang hadirin. Yang kita kira mereka itu membumi hanguskan sebuah wilayah, sebutlah Gaza. Mereka seperti seolah tertawa di atas angin, tapi ternyata hati mereka depresi hadirin. Jiwa mereka berguncang hadirin. Dan mereka takut mati. Kalau kita mati, kita mimpikan itu. Bahkan setiap pagi gak bosan-bosan kami mengingatkan, hadirin, kita ngaji kayak gini dalam rangka berbekal menuju perpulangan. Karena kita pasti akan menyusul orang-orang yang telah lebih dahulu berpulang. Bekalnya salah satunya kajian subuh syuruk yang setiap pagi rutin kita hadiri. Ayo berbekal, kita mau mati. Itu impian kita. Bahkan gak sungkan kita berdoa, ya Allah wafatkan kami dalam keadaan istiqamah, wafatnya di tanah suci Makkah dan Madinah, Makkah atau Madinah, wafatnya husnul khatimah. Gak sungkan kita minta itu, dan itu cita-cita kita. Kalaupun belum kesampaian wafat di Mekah Madinah, husnul khatimah. Itu cita-cita. Jadi kematian itu dinantikan. Sebagaimana kata Nabi, man ahabba liqa Allah, ahabballah liqa'ah. Barang siapa yang rindu sekali mau bertemu dengan Allah, lalu dia bersiap, maka Allah rindu berjumpa dengannya, dan Allah mau nyambut dia dengan sambutan terbaik. Man ahabba, siapa yang cinta liqa Allah, mau ketemu Allah, dia meninggal tuh mau siap-siap. Dia tahu dia mau meninggal dan dia siap-siap. Ahabballah, maka Allah akan cinta liqa'ah, perjumpaan dengan hamba yang mencintai perjumpaan dengan Allah. Kita mau berjumpa dengan yang menciptakan kita, dengan yang memberi rezeki pada kita. Kenapa kita gak senang? Orang beriman senang, tapi orang-orang yang tidak beriman, mereka bingung, galau, makanya mereka depresi, mereka, mohon maaf, gila. Ada di antara mereka bahkan super stres, stadium tinggi. Karena gak nyampe di otak mereka, ntar mereka meninggal akan kemana, akan gimana gitu. Mereka gak nyampe hadirin. Dengan kezaliman yang mereka sudah lakukan, mereka gak nyampe akan hal itu. Kesudahan, kebaikan untuk orang-orang beriman. Dan hadirin ya, ini hadirin, kalau ada orang kok setiap hari ngasih kita 10 juta. Besok 10 juta lagi. Lusa 10 juta lagi. Hari keempat 10 juta lagi. Tiap hari dikasih 10 juta. Terus kirim salam ya buat beliau. Terus kita punya kebutuhan dipenuhin sama beliau. Kita sakit dibayarin sama beliau. Anak kita punya hajat apa dibeliin sama beliau.
Sampai 2 tahun berjalan beliau baik sama kita, tapi kita nggak pernah ketemu sama beliau. Kira-kira mau ketemu nggak sama orang itu? Mau atau mau? Mau. Ini orang siapa sih? Baik banget, tiap hari ngasih 10 juta. Sebulan orang ini ngasih 300 juta. Kalau anak saya sakit dibiayai perobatannya. Rumah sakitnya ditanggung. Anak saya kemarin minta sepeda dibelikan. Atau bahkan yang lebih daripada itu, ibu minta mobil dikasih. Minta rumah dikasih. Tapi nggak pernah selama 2 tahun orang ini baik sama ibu. Atau ibu dan bapak. Sama sekali belum pernah ngeliat orangnya kayak gimana. Cuma tahu aja, siapa sih? Oh fulan. Yang mana orangnya, mana fotonya nggak ada. Mana videonya nggak ada. Akun sosmednya mana, TikToknya mana, Instagramnya mana nggak ada. 2 tahun berbuat baik, semua difasilitasi. Tapi kita belum pernah ketemu. Adakah perasaan rindu atau penasaran kita mau ketemu dengan beliau? Pasti ada. Hadirin, ini Allah. Hadirin, gimana kalau Allah? Allah tiap hari ngasih kita sehat. Allah tiap hari ngasih kita nikmat lebih dari 10 juta. Berapa harga mata yang setiap bangun bisa ngelihat? Berapa harga telinga yang setiap bangun bisa dengar? Berapa harga lidah yang setiap kali kita makan bisa mengecap rasa? Berapa harga jantung yang terus diizinkan berdetak? Itu semua hadirin kalau dinilai ratusan miliar bahkan triliunan nilainya jemaah. Tapi kita masa gak rindu mau ketemu sama sang pencipta kita? Masa kita gak rindu mau ketemu sama zat yang udah baik banget sama kita? Masa kita gak kangen mau ketemu sama Allah yang udah baik sama kita? Pasti rindu. Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah. Barang siapa yang cinta bertemu dengan Allah, rindu hendak bertemu dengan Allah, maka Allah pun juga cinta dan rindu sama dia. Ini tentang cinta hadirin. Cinta seorang hamba kepada Allah pasti membuat hamba itu bersiap dengan persiapan terbaik sebelum berjumpa ke pangkuan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillahirabbil alamin. Quran surah Saffat surah ke-37 telah selesai kita tadaburi, kita baca Al-Quran ayatnya, Arabnya, kita baca terjemahannya, kita tadaburi tafsirnya dengan tafsirnya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, tafsir Al-Quran Al-Azim. InsyaAllah besok kita masuk ke Quran surah Sad jika Allah mengizinkan. Terima kasih banyak ayahanda, ibunda, sahabat semua, teman-teman, adik-adik yang nonton mungkin lewat TikTok, YouTube, Instagram, Facebook. Semoga semua yang dikorbankan paket data, waktu luang di pagi ini Allah ganti dengan surga Firdaus tanpa hisab. Allah banjiri dengan harta yang tak terperi, saking banyaknya, saking berkah dan berlimpah. Dan semoga Allah anugerahi keluarga sakinah mawaddah warahmah, istiqamah, wafatan suci Mekah Madinah, wafatnya husnul khatimah. Alhamdulillah atas pertolongan Allah sudah terkumpul 1 sapi dan sapi kedua baru 3 dan kambing baru 8. Hadirin kalau ada yang mau mengamanahkan kurbannya boleh langsung antarkan hewan kurbannya H-1 atau maksimal banget H-2. Maksudnya paling awal H-2. H-2 atau H-1 boleh diantar ke masjid, hewan kurbannya silahkan di drop ke masjid, maaf. Kemudian kalau ada yang mau dari jauh tidak bisa hubungi WhatsApp admin masjid, maaf 0851 7445 6070. Hadirin juga bisa ikut andil dalam pembebasan atau perluasan lahan yang akan dimanfaatkan untuk kemaslahatan diantaranya para penghafal Quran. Hadirin bisa membersamai pembebasan lahannya melalui Bank Muamalat 509001966 atas nama